Kita insya Allah akan sejenak keluar dulu dari kehidupan dunia ini dan bagaimana kita kembali memahami bahwasanya dunia yang kita lalui ini aktivitas dalam keseharian seperti tadi Bapak Ibu bangun pagi hari mulai beraktivitas seperti biasa termasuk kerja dan segala macam kegiatan sampai akhirnya tiba sore hari pulang kantor, malam beristirahat, lalu besok terulang lagi hal yang sama. Perlu kita sadari teman-teman sekalian, semua ini akan ada akhirnya. Semua akan ada akhirnya. Tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga mewafatkan para utusannya. Allah berfirman tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, sesungguhnya kau pasti akan meninggal dan juga semua yang manusia di muka bumi ini akan meninggal dunia. Sadarilah saudaraku seiman kalau kita ini adalah manusia-manusia yang terakhir. Karena ada miliaran manusia sebelum kita. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kehidupan Nabi Muhammad SAW pun yang sudah lewat sekitar 1450 sekian tahun. Karena kita sekarang berada di tahun 1444 Hijriah, itu kalau dihitung dari masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Namun beliau sudah menghabiskan juga kurang lebih 40 atau 53 tahun dari masa hidup beliau di Mekah. Berarti lebih dari 1450 tahun sekian. Itu masa meninggalnya Nabi SAW. Dan ini kita bisa lihat teman-teman sekalian, sudah 1400 tahun, bukan main-main, waktu yang cukup lama. Dan sudah banyak manusia seperti kita sama, punya angan-angan sama, punya harapan sama. Mereka dari kecil bermain-main sama temannya, kemudian mereka beranjak dewasa, remaja, berharap bisa pengen punya pasangan, pekerjaan, titel akademik dan seterusnya. Setelah itu mereka menikah, punya keturunan, mulai pelan-pelan menua, kulitnya keriput, rambutnya ubanan dan seterusnya, akhirnya wafat. Dan terakhir hanya dikenang namanya saja. Setiap orang di antara kita kalau meninggal nanti, saudaraku seiman, dan itu pasti akan datang karena Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan menghadapi kematian itu. Pada saat meninggal nanti, semua yang kita miliki yang berhubungan dengan masalah dunia, apakah itu pakaian, ya, sepatu, sendal, dompet, mobil, rumah, jabatan, keluarga, pasangan kita, anak-anak, semua hanya akan jadi kenangan. Semua orang akan mengatakan, oh itu bajunya si fulan, oh itu mobilnya dia, oh itu rumah dia, oh itu istrinya, oh itu suaminya, oh itu anaknya, oh pernah dia menjabat seperti ini dan itu. Selesai. Itulah dunia. Akan seperti itu kenangannya, ya. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya anak Adam kalau meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Serta akan pulang 2. Keluarga dan harta akan pulang. Secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, teman sejawat dengan temannya, partner bisnis dengan partnernya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan. Paling lama yang masih hidup menunggu setengah jam di kuburan. Setelahnya Anda akan ditinggal. Ya, tidak ada orang yang menginap. Tidak ada istri yang menginap di kuburan suaminya atau sebaliknya. Tidak ada juga anak yang menginap di kuburan orang tuanya atau sebaliknya. Tidak pernah itu terjadi. Paling lama setengah jam mereka akan pulang. Istri bisa menikah lagi, suami bisa menikah lagi, anak-anak beraktivitas seperti biasa, rumah kita sudah menjadi warisan, kendaraan jadi warisan, dan sisanya jadi kenangan semua. Mobil pun kendaraan maksimal di pagar kuburan. Semewah apapun mobil yang Anda miliki, maka hanya bisa parkir di pagar kuburan, tidak akan ikut ke liang lahat. Sebesar apapun rumah yang kita miliki di dunia, rumah terakhir kita nanti seperti yang Bapak Ibu sering lihat, kalau dari rumah ke kantor lewati pemakaman, itulah 1 kali 2 meter. Itu tempat kita nantinya. Dan kata Nabi SAW, tinggal bersama dia amalnya.
Ya ini yang tadi Bapak Ibu baru kerjakan sholat, sekarang dulu di majelis ilmu, mungkin tadi pagi zikir pagi, mungkin tadi pagi sempat sedekah, sekarang kita lagi puasa, mungkin ada Bapak Ibu yang Allah mudahkan di Ramadan ini umroh misalnya, karena ingin mengejar pahala umroh Ramadan bersama haji Nabi SAW, atau pahalanya sama dengan haji bersama Nabi, atau apa saja kegiatan-kegiatan, nah itu yang akan tinggal bersama kita. Ramadan ini sekarang mengajarkan kita untuk itu, bahwasanya hidup kalian, tujuan hidup kalian adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tidak boleh kita kejar prestasinya. Islam membolehkan setiap penganutnya untuk memakai pakaian yang terbaik, memakan makanan yang terbaik, memiliki kendaraan, rumah, pasangan hidup, keturunan, jabatan, apa saja. Selama 5 huruf halal silahkan nikmati, dan jauhi 5 huruf yang lain haram, maka aman. Silakan. Tidak pernah Islam melarang kita mengejar prestasi terbaik, tapi bukan menjadi tujuan utama. Kapan menjadi tujuan utama, maka kita keluar dari real kita. Coba nikmat apa terbesar teman-teman yang Anda ketahui tentang dunia ini? Mobil paling mewah apa misalnya? Bayangkan mobil itu, rumah yang paling mewah dan paling besar di titik yang paling mewah misalnya di Jakarta. Pekerjaan jabatan yang paling tinggi misalnya, fisik, paras wajah, warna kulit, rambut, ya, postur tubuh, semua yang paling ideal misalnya. Pasangan hidup yang paling ya dipuji oleh orang, anak-anak yang paling banyak misalnya. Nah, kita bayangkan semua yang paling besar itu, dari urusan dunia ini sampai orang semua menjadikan kita buah bibir jadi pembicaraan, semua itu hanya nilainya kecil dibandingkan dengan apa yang akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat bagi orang-orang beriman. Allah kekalkan, bukan perkataan saya. Dalam firman-Nya surah At-Taubah 38, "Fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil." Ketahuilah bahwasanya semua perhiasan dunia, semua apa yang kalian miliki di dunia ini, dari jabatan tadi dan apapun yang sudah kami sebutkan atau paparkan tadi, dibandingkan dengan akhirat hanya sesuatu yang sangat kecil. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 77 yang bunyinya, "Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna syai'a." Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, sampaikan firman ini, bahwasanya kehidupan dunia dan kenikmatan yang di dalamnya hanya sebentar, dan ketahuilah akhirat itu jauh lebih baik, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Apapun yang kita kerjakan akan kita terima balasannya nanti. Allah juga mengingatkan dalam firman yang lain dalam surah Al-An'am ya, ayat 62 ya, atau 32 tepatnya. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya waktu yang terlewatkan penuh dengan senda gurau. Seperti orang mimpi saja berlalu. Teman-teman mungkin pernah reunian ketemu sama teman tamatan SD, taman SMP, tamatan SMA. Lalu kita bilang, "Oh, kamu ingat gak dulu kamu di kelas seperti ini? Kamu ingat dulu kan di halaman sekolah kamu seperti ini?" Seperti kemarin terjadi, padahal mungkin sudah berlalu 40-50 tahun yang lalu. Begitulah kehidupan dunia, semua akan berlalu. Di saat nanti malaikat maut datang menjemput ajal kita, kita akan melihat semua histori hidup kita. Dari mulai jatuh dari rahim ibu kita yang pertama, tangisan pertama, kedipan mata pertama, sampai semua apa yang kita lalui, baik buruknya kehidupan ini, dan akhirnya pada saat kita wafat, oh ternyata hanya seperti ini ya histori saya, gitu kan. Maka rugi sekali kalau seandainya orang melalui masa-masa dunianya ini yang Allah sudah berikan dia untuk menikmati yang halal, kalau dia tidak tujuankan bawa itu menuju ke akhirat sana.